Ini nggak usah dibikin ribet dah. Islam itu berserah ke dalam diri, berserah kepada Allah. Ya udah, serahkan semua urusan pada Allah. Jangan sedikit-sedikit demo, jangan sedikit-sedikit penistaan, sedikit-sedikit merasa terhina. Itu karena ada kehinaan dalam dirimu, sehingga kamu mudah terhina. Ya kamu sendiri sudah menghinakan Nabi Muhammad dan Allah sebetulnya. Karena Nabi Muhammad tidak mencontohkan. Karena Allah tidak menyuruh untuk kebencian. Kok sekarang kenapa ajarannya jadi kebencian terus? Cobalah miliki kasih sayang, damai, dan senantiasa bahagia. Bagaimana kamu bahagia kalau kamu sedih, cemberut, ngambekan, ngacengan? Sampurasun. Jumpa lagi dengan saya, Herman Jambek. Kali ini saya akan membahas tentang bukan Islam, ngaku Islam. Tapi sebelumnya, seperti biasa, jangan lupa kopi. Ketika otak perlu inspirasi. Salam Corona, kopi jeung rokona. Halo sobat-sobat semuanya, jumpa lagi di channel Warta Kabar Baik. Selamat pagi buat yang menyimak video ini di pagi hari. Selamat siang, sore, dan malam buat yang menyimak di siang, sore, atau malam hari. Sobat-sobat, video-video di channel Warta Kabar Baik ini hanya dikhususkan bagi jiwa-jiwa atau orang-orang yang berpikiran terbuka ya. Bagi yang tidak berpikiran terbuka, skip aja deh. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Santai dan rileks. Dan kenapa saya selalu mengawali gimmick ciri khas dengan kopi dan rokok, biar orang-orang yang sok suci itu tidak menonton, karena melihat orang ngerokok dan ngopi dianggap sebagai suatu kekotoran. Artinya pandangan dari kebiasaanmu tidak bisa dipaksakan untuk kebiasaan orang lain. Menurutmu yang baik begini tidak bisa dipaksakan kepada orang lain. Lah sama seperti Islam. Menurutmu Islam begitu tidak bisa dipaksakan kepada orang lain. Karena bagi saya Islam itu bukan pengakuan. Islam itu bukan agama. Dalam Al-Quran itu Islam bukan berarti agama Islam. Makna Islam yang sebenarnya dalam Al-Quran itu ketundukan berserah diri. Yaitu apa? Mau mengikuti kebenaran, kebaikan, dan mau menolak kebatilan. Siapapun yang mengikuti kebenaran dan menolak kebatilan, itu dia Islam. Islam. Dia Islam. Ini perkataan dari Nabi. Islam itu adalah ketundukan atau berserah diri. Bukan bermerek agama. Karena Islam itu sendiri berbahasa Arab, yang arti dalam bahasa Nusantaranya adalah dharma, yaitu penyerahan diri. Tapi kalau dikatakan semua agama Islam, ya enggak semua agama Islam. Karena Islam itu bukan agama. Tapi kalau dikatakan Islam bukan agama, ya semua keyakinan yang ada di Nusantara, bahkan di seluruh dunia, hakikatnya semuanya adalah Islam, tapi bukan agama. Islam di situ adalah penyerahan diri. Islam itu adalah berserah diri. Nah, kalau kita berserah diri kepada Tuhan, berserah ke dalam diri, maka kita tidak akan keluar dan menilai orang lain. Kita tidak akan mengurusi dan mencampuri orang lain. Karena Islam itu adalah berserah ke dalam diri. Berserah ke dalam diri, maka lebih banyak membaca diri, bukan membaca orang. Kalau kita sering membaca orang, ngurusin orang, mikirin orang, ya itu bukan Islam namanya. Itu yang dikatakan murtad. Jadi sekarang ini banyak kaum murtadin yang mengaku dirinya Islam, padahal bukan Islam.
tapi ngaku Islam. Karena orang yang Islam tidak akan terganggu oleh apapun statement dan ucapan orang lain. Orang mau menghinakan Nabi Muhammad, dia tidak akan terganggu, tidak akan merasa terhina. Kenapa orang merasa terhina? Karena ada kehinaan di dalam dirinya. Kenapa orang merasa ternista? Karena dirinya sendiri nista. Kalau orang mulia, dihinakan tidak akan merasa terhina. Dinistakan tidak akan pernah merasa ternista. Karena apa yang dilihatnya adalah sesuatu yang ada di dalam. Dia hanya berserah diri ke dalam diri. Itulah Islam, yang dalam bahasa Sundanya disebutnya Dharma. Dharma itu adalah penyerahan diri. Bahasa Inggrisnya surrender. Jadi kalau orang itu benar-benar berserah diri, dia lebih banyak netenin diri. Sama seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan membaca diri. Ikro kitabaka hasibu anfusakum. Menghisab diri, membaca diri. Nah, kalau orang udah membaca diri, ngapain kita tersinggung dengan statement orang lain? Ngapain kita merasa terhina? Orang yang merasa terhina karena dirinya hina. Jadi orang yang sering menyerang keluar diri tidak sesuai dengan ajaran-ajaran yang dicontohkan oleh nabinya sendiri. Katanya ngikutin Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu dihina aja dia malah tersenyum. Dihina saja dia malah membalas hinaan itu dengan kebaikan. Orang Yahudi menghina malah disuapin, dikasih makan. Orang yang ngejelek-jelekinnya malah lemparin dia tai ini itu, pas sakit malah dijenguk. Nah, kalau sekarang kebalik, orang cuma beda paham dikit, orang cuma beda agama, rame-rame diserang. Ya berarti tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi Muhammad, berarti bukan Islam. Islam itu adanya cuma Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad konflik, terus perang. Nggak ada Islam setelah itu. Yang ada orang yang mengaku Islam, tapi kelakuannya nggak Islam. Karena Islam itu bukan pengakuan. Islam itu bukan mengaku aku Islam. Kelakuanmu. Kalau kamu mudah marah, mudah ngamuk, ya bukan Islam. Karena Islam yang sebenarnya itu adalah lebih banyak membaca diri. Ikro kitabaka, bacalah kitabmu. Kitab itu ada di dalam diri. Kenapa engkau merasa terhina? Karena terlalu banyak membaca di luar diri. Baca kitab di luar diri, baca orang lain. Kalau hidup kita sering ngurusin hal-hal di luar diri, ya belum Islam. Masih ngerantau pikirannya, masih murtad. Pikirannya kemana-mana. Cobalah kembali. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembalilah kepada Allah. Asalnya dari Allah, kembali ke Allah. Ini asal dari Allah, kembali pengen ke surga, kan itu ngerantau. Udah kemana-mana itu pikiran. Ya ini banyaknya sekarang itu orang ngaku Islam, padahal belum Islam. Orang yang ngaku Islam nggak akan percaya sama surga neraka, karena itu kan rantauan akal di luar diri. Surga neraka itu adalah rasa dirimu. Ketika mudah tersinggung, kamu berada dalam neraka. Jadi orang-orang yang ngaku Islam sekarang itu adalah orang-orang penghuni neraka. Kenapa? Mudah kesinggung, mudah ngamuk. Beda paham dikit ngamuk. Ada orang ngomong statement sedikit aja yang nggak sesuai dengan pemikirannya ngamuk. Ya, padahal yang namanya kerudung saja itu bukan Islam, budaya Arab. Mau Kristen juga kalau di Arab mah pakai kerudung, Yahudi juga kalau di Arab mah pakai kerudung. Bukan Islam itu adalah tradisi dan budaya orang Arab. Jadi ada sangkut pautnya apa dengan Islam? Katanya ada dalam kitab. Emang yang nulis kitab siapa? Kan orang Arab yang nulis. Bukan Nabi, bukan Allah. Masa Allah nulis kitab? Makanya yang sekarang datang ke Indonesia bukan ajaran Islam, tapi kebanyakan ajaran Arab. Tapi mengatasnamakan Islam. Jadi ajaran Arab, agama Arab mengatasnamakan Islam. Islamnya udah nggak ada. Makanya jangan ngaku Islam kalau kelakuanmu belum berserah diri. Karena Islam yang sejati bukan pengakuan, bukan agama, bukan KTP.
Bukan ngaku saya Islam, terus mabok tuak bir, Allahu Akbar, tuak bir, mabok tuak sama bir. Minumnya kagak, maboknya iya. Cobalah jadi manusia yang damai. Islam itu adalah berserah diri. Dengan berserah ke dalam diri, lebih banyak membaca diri, maka kita akan damai, tentram. Tidak akan terganggu. Orang mau menghina, mau apa, tidak akan terhina. Orang yang mudah terhina karena banyak kehinaan dalam dirinya. Buktinya Nabi tidak mencontohkan untuk menyerang orang lain. Ini kok malah menyerang orang. Sedikit-sedikit kesinggung, penistaan. Ngapain sih orang Islam kok jadi kayak orang apa ya? Orang primitif, terbelakang, jadi malu saya ngaku Islam. Karena ngelihat kelakuan orang-orang yang ngakunya Islam padahal tidak Islam. Orang yang sudah Islam tidak akan terganggu dengan pernyataan apapun kata orang lain. Contohnya orang Kristen coba. Di sampingnya ada masjid misalnya di Jakarta. Tiap hari azan, apa orang Kristen itu berubah jadi Islam? Ya enggak, kalau punya iman enggak terganggu meskipun tiap hari dengar azan. Ya sama orang Islam, kalau misalnya orang lain menghina Nabi kamu, ya ngapain kamu terganggu? Kan yang mengatur segalanya Allah. Kenapa kamu yang jadi ikut campur ngatur segalanya? Serahkan saja semuanya sama Tuhan. Ya udah, berserah diri, itulah Islam. Nggak usah kita yang menghakimi. Kalau kita menghakimi, berarti ente udah nggak percaya Tuhan, berarti bukan Islam. Orang ngaku Islam tapi belum Islam. Karena orang yang Islam tidak akan terganggu oleh pernyataan orang lain dan tidak akan keluar diri. Islam itu bukan keluar diri, Islam itu adalah ke dalam diri. Selalu berserah ke dalam diri, selalu membaca diri. Nah, kalau sering keluar diri, sering membaca orang, sering memikirkan orang, itu namanya murtad. Jadi sekarang ini banyak orang-orang murtad yang selalu membaca keluar diri, yang selalu memperhatikan orang lain, selalu mencari-cari kesalahan orang lain, tapi tidak sadar untuk memperbaiki diri, tidak sadar untuk berserah diri. Semua urusan, semua hal, itu Tuhan yang berkuasa. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali Allah. Katanya percaya tidak ada daya dan upaya pada Allah. Tapi kenapa kamu yang bertindak menghakimi? Biarkan Tuhan yang menghakimi. Kalaupun ada orang yang berbuat salah, yang ngapain kamu ikut campur? Kamu jadi manajer Tuhan itu, jadi manajer Allah. Mengambil pekerjaan Tuhan, mengatur semesta, mengambil pekerjaan Tuhan, mengatur orang lain. Kan semuanya sudah diatur sama Tuhan, ya udah serahkan sama Tuhan. Itulah Islam. Jadi Islam itu adalah berserah ke dalam diri dan menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Jangan main hakim sendiri, jangan main keroyokan, jangan sedikit-sedikit kesinggung. Orang yang sedikit-sedikit kesinggung, ngamukan, mudah merasa terhina adalah orang-orang hina. Dan mereka itu bukan Islam, tapi ngakunya Islam. Jadi sekarang itu dapat dipastikan orang yang ngaku Islam itu kebanyakan bukan orang Islam, tapi orang jahiliyah yang memakai jubah Arab, yang memakai bungkus Islam, judulnya Islam, tapi di dalam dirinya penuh dengan kejahiliahan. Contohnya orang jahil apa? Orang bodoh itu cirinya gampang, mudah tersinggung, tidak mau introspeksi diri dan tidak mau memperbaiki diri. Ketika dikritik pun kebalikannya, dia melakukan sesuatu yang seperti dikritik. Seperti saya pernah bikin video yang judulnya Islam bikin ribet, malah ngamuk. Pada datang katanya ke rumah Polresnya, masyarakat, lah justru malah menunjukkan ya memang ribet cara berpikirnya. Kalau nggak ribet ya ngapain dipikirin? Serahkan saja sama Tuhan. Kenapa urusan Tuhan kok kamu yang tangani? Kok kamu yang lakukan? Emang kamu itu manajer Tuhan? Memang kamu itu mau punya mandat dari Tuhan untuk mengurus alam ini dan mengurus orang lain supaya semuanya Islam gitu? Islam itu adalah hidayah dari Tuhan. Islam itu adalah pemberian, anugerah, bukan pengakuan. Dan Islam bukan agama. Islam itu adalah penyerahan diri.
Orang yang mengaku beragama Islam belum tentu jiwanya itu berserah diri kepada Tuhan. Karena kalau berserah diri pada Tuhan, dia tidak akan terhina meski banyak orang yang menghina. Dia tidak akan merasa ternista meski dinistakan oleh orang lain. Karena apa? Karena itu dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Nah, Anda pengikut Nabi Muhammad berarti kalau tidak sesuai dengan contoh Nabi Muhammad, ya bukan Islam. Ngaku aja Islam, tapi kelakuan belum Islam. Kalau orang udah Islam, ya udah ngapain. Saya aja sering di kampung saya di Sukabumi diomongin sama orang, dijelek-jelekin, kagak ngaruh, nggak pernah saya membalasnya. Sama seperti kiriman paket JNE, ngirim ke kita, misalnya ngirim keburukan, fitnah. Kalau kita nggak balas, kalau kita nggak nerima, barang itu kembali kemana? Barang itu kembali ke pengirimnya. Orang mau menghina, mau mencaci maki, kalau kita nggak balas, ya balik lagi ke pengirimnya. Ini nggak usah dibikin ribet dah. Islam itu berserah ke dalam diri, berserah kepada Allah. Ya udah, serahkan semua urusan pada Allah. Jangan sedikit-sedikit demo, jangan sedikit-sedikit penistaan, sedikit-sedikit merasa terhina. Itu karena ada kehinaan dalam dirimu, sehingga kamu mudah terhina. Ya kamu sendiri sudah menghinakan Nabi Muhammad dan Allah sebetulnya. Karena Nabi Muhammad tidak mencontohkan. Karena Allah tidak menyuruh untuk kebencian. Kok sekarang kenapa ajarannya jadi kebencian terus? Cobalah miliki kasih sayang, damai, dan senantiasa bahagia. Bagaimana kamu bahagia kalau kamu sedih, cemberut, ngambekan, ngacengan? Cobalah hidup bahagia. Bagaimana kamu mau berbagi kebahagiaan sedangkan di dalam dirimu tidak bahagia? Bahagialah dengan senantiasa berserah diri. Itulah Islam. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga menjadi inspirasi dan hidayah bagi kita semua. Terima kasih atas kesetiaannya menonton video saya, dan saksikan terus video-video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Sampurasun.